Halo Sobat Bingung sekalian, bagi kalian yang masih bingung mencari kampus untuk kuliah S3, maka jangan lupa memilih program Dokter Hukum Universitas Borobudur. Tentunya kami sudah terakreditasi unggul. Nah, berikut kita akan melakukan room tour di lantai 6 Gedung D Universitas Borobudur untuk program Dokter Hukum. Let's go! Nah, tentunya kita sedang room tour nih Prof. Boleh dijelaskan secara singkat apa saja fasilitas apa yang membuat kita unggul dari kampus lainnya? Kuliah di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, ya tentu dari segi sarana dan prasarana adalah terbaik, terbaru, dan sangat cocok untuk melakukan perkuliahan. Ada ruang kelas yang modern, ada ruang baca yang modern, bahkan toilet kami pun serasa di hotel. Jadi tidak salah kalau teman-teman bergabung di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur yang terakreditasi unggul dengan nilai 375. Oke, Prof, tentu saja tidak hanya itu, kita tahu tadi ada satu ruangan yang keren banget di mana memaksimalkan adanya teknologi AI. Boleh dijelaskan terinspirasi dari mana, Prof? Ya, jadi teknologi AI ini adalah kita mengikuti kemajuan teknologi ya, bahwa sekarang dengan materi-materi perkuliahan bisa didapatkan dengan cara AI, tetapi dengan sarana ini kita juga memvisualisasikan ya bahan-bahan yang didapatkan dari AI untuk kepentingan perkuliahan, khususnya di program Doktor Ilmu Hukum. Oke, keren banget. Selain itu tadi ada satu ruangan, yaitu ruang konstitusi. Itu kira-kira terinspirasi dari perjalanan Prof kemana tuh Prof? Ya, terinspirasi waktu saya ya beberapa kali menjadi ahli ya di Mahkamah Konstitusi. Saya lihat ruangannya sangat menarik ya, melingkar. Lalu saya terjemahkanlah menjadi ide untuk kelas seperti ruang MK tersebut, dan ini bisa dipakai untuk perkuliahan serasa bagaimana mencari keadilan gitu kan. Kira-kira begitulah. Jadi ada sesuatu yang memang kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, keren banget. Nah, tentunya Prof, kita juga perlu informasi mengenai tenaga pengajar dan dosen. Kira-kira siapa saja Prof yang membuat kita semua atau Bapak Ibu sekalian yang akan kuliah di program dokter memantapkan diri untuk mengambil di program Dokter Hukum Universitas Borobudur, Prof? Ya, kalau dosen sih sudah diragukan. Salah satunya Ibu Tina ini, dosen muda. Ya, dia alumni ya, dan kita orbitkan juga menjadi dosen juga. Tapi dosen yang paling menjadi catatan kita ada Prof Zudan Arif Fakrullah di sini yang sekarang sebagai kepala BKN. Ada Prof Arif ya, juga dia sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Juga ada Prof Ade Saptomo, dan juga ada Prof Tunjung, ada Prof Abdullah Sulaiman ya, dan ada ya saya sendiri tentu juga ada, dan bahkan mantan ketua MPR Dr. Bambang Susatyo juga adalah bagian dari tenaga pengajar yang ada di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Oke Prof, tentunya berikan kami spill informasi juga Prof mengenai dalam satu angkatan di Universitas Borobudur, program dokternya biasanya ada berapa kelas dan berapa jumlah mahasiswanya Prof? Ya, tentu saya ini sangat senang ya. Setiap semester kita terima ya di luar dugaan lah animo masyarakat yang kuliah di program dokter itu minimal 60 orang tuh, bisa 2 kelas. Bahkan yang semester kemarin itu kita ada 3 kelas ya, ada 96 mahasiswa yang bergabung di program dokter. Jadi kalau setahun itu sekitar 150 mahasiswa kuliah dokter hukum di Universitas Borobudur. Nah, itu adalah bagian dari kepercayaan masyarakat kepada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Oke, luar biasa, keren banget. Mungkin terakhir Prof, spill juga alumni yang merupakan prestahol degree. Waduh, kalau alumni itu saya kalau kita kumpulkan sudah ada 330, dan itu adalah selebritis semua saya bilang. Kenapa selebritis? Tentu di situ ada politikus, di situ juga ada gubernur, ada bupati, ada polisi, ada jaksa, ada hakim,
dan ada advokat, ada notaris dan semuanya. Tapi di situ kita lihat ada ada Pak Roni Sompi ya, yang sekarang menjadi ketua alumni kita. Kita kenal dia adalah sebagai Kadif Humas Polri, juga dia juga mantan Polda. Ya, ada juga Pak Cucu Sanjaya Hernanto, ya juga dia ketua KAI, juga ada Pak Dr. Solihin, ya dia adalah direksi di Alfamart, ya, dan juga ada Dr. Lukman yang dulu dia sebagai wakil kepala di Rumah Sakit Angkatan Darat, dan masih banyak yang lain. Yang dari legislatif juga banyak. Legislatifnya salah satunya Trimedia Panjaitan, Pak Ahmad Saroni, gitu ya. Dan sekarang yang anggota legislatif yang lagi kuliah, di samping tadi ada Pak Darmadi Durianto, juga ada Pak Yuhan Gunhar, ada Pak siapa namanya, Abidin Fikri. Nah, ini adalah yang teman-teman yang sedang dari anggota legislatif yang sedang kuliah. Oke, berarti dari semua lapisan masyarakat, berbagai profesi, Betul. bahkan legislator maupun juga dari tingkat dalam hal ini aparat penegak hukum, baik dari polisi bahkan sampai dengan hakim, jaksa, semuanya complete package ada di sini ya, Prof. Bahkan ada mahasiswa asing dari Timor Leste yang mereka kuliah di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Jadi kita di samping nasional juga ada mahasiswa internasionalnya dari Timor Leste. Oke, dan ada juga kabar menarik ya, Prof. Di Universitas Borobudur tentunya di program Dokter Hukum juga menyediakan scholarship atau menyediakan dalam hal ini beasiswa khusus untuk dosen ya, Prof. Betul. Jadi kita tahun ini ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristek ya, memberikan beasiswa pada dosen-dosen. Dosen-dosen muda dengan syaratnya dia mempunyai NIDN dan umurnya tidak lebih dari 51 tahun bisa mendapatkan beasiswa dari Kemenristek Dikti. Juga bisa mendapatkan beasiswa dari program LPDP yang diberikan dari Kementerian Keuangan. Nah, itulah keunggulan dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Oke, tentunya jangan ragu lagi untuk para kaum hukum yang akan melanjutkan kuliah. So, don't forget to choose program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Tentunya terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Tina. Kembali. See you. Tentunya untuk mendapatkan akreditasi unggul tentunya membutuhkan coaching dari senior advisor, dan this is Profesor Dr. Adi Saptomo SH MSI as a senior advisor.